hidup, hati, dan keluarga Bapak Ibu sekalian. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita menjadi berkat dan mempersiapkan warisan iman kita kepada generasi yang akan datang. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Apa kabar semuanya? Bersyukur sama Tuhan yuk. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Bila saatnya nanti ku tak ada lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yes, siapa yang rindu, yang mau, yang kepengen hidupnya jadi berkat, sama-sama yuk katakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Yesus. Amin. Jangan sia-siakan hidup umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus memberkati. Amin. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Cayo, hidup yang berguna, hidup yang jadi berkat, hidup yang berdampak, hidup membawa terang, kasih dari surga yang diurapi Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan, pakailah kami semua selagi kami masih hidup. Bila saatnya nanti ku menutup mata, hidup ini sudah memberkati. Bila saatnya nanti tiba, kami menutup mata. Bila waktunya tiba, kami meninggalkan dunia ini. Hidup ini sudah memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hidup yang Kau sudah berikan kepada kami. Kalau sampai hari ini kami masih ada dan boleh mendengarkan pujian ini, merasakan kasih, punya kesempatan berkata, ya Tuhan, pakailah umurku yang masih sisa, selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti ku menutup mata, hidup ini sudah memberkati. Bila waktunya tiba, ku menutup mata, hidup ini sudah
melayani. Betapa indahnya saudara-saudara kalau kita bisa hidup jadi berkat, hidup melayani, hidup untuk Tuhan, hidup berjaga-jaga. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, hampir setiap hari Pastor Andy berkesempatan mendoakan orang. Dan dari banyaknya keadaan-keadaan itu, salah satunya keadaan ini, yaitu saat mendengar suara, dan suara ini diakui atau disampaikan, baik itu saat ketemu atau form doa dituliskan. Jadi kira-kira begini, dan ini kisah nyata ya. Doakan Papa, Papa atau Mama kesakitan. Doakan Papa, doakan. Dari keadaan-keadaan itu, Pastor Andy sendiri sebagai manusia biasa diingatkan. Dan dalam kesempatan ini, apa yang Pastor diingatkan, belajar, juga mau share kepada Bapak Ibu sekalian. Bila waktunya tiba, termasuk juga saya, jika Tuhan izinkan suatu hari saya menua, otomatis tubuh menjadi berkurang kekuatannya dengan menuahnya manusia ini. Dan ada waktunya juga Pastor akan mengalami, ya semua dalam berkat Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam seizin Tuhan, masa-masa, detik-detik akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan di sana orang-orang yang menemani, mungkin mereka juga akan meneteskan air mata dan berkata, ayo Dedi, ayo kuat, menang, bisa, bangkit kembali semangatnya, sembuh. Tapi siapapun yang namanya manusia tidak bisa menghindari yang namanya bayang kematian. Termasuk saya yang setiap hari melayani, mendoakan orang-orang. Kiranya Tuhan memberkati umur panjang, kesembuhan, keselamatan. Amin. Suatu hari saya juga akan mengalami detik-detik itu dalam kehendak Tuhannya. Bisa menua, dan Tuhan panggil, itu adalah anugerah. Karena nyatanya hari ini kita sama-sama melihat ada orang yang masih muda, tiba-tiba kita dengar sudah meninggal, ya berbagai faktor.
ada karena mungkin eksiden, ada karena terjadi tindak kriminal, pembunuhan, atau ada mengalami bencana, musibah, atau ada kemarin juga yang tempat tinggalnya terbakar, lalu ada berapa orang, semua 6 orang itu meninggal. Atau ada yang kita dengar kemarin ada, tahu-tahu serangan jantung dan sudah pergi. Bilakah waktunya tiba saat tubuh melemah? Ya, pasti ada air mata, rasa sedih. Kalau bisa jangan dulu pergi, jangan dulu tinggalkan kami. Kami belum siap, dan memang rasanya sebagian besar manusia tidak pernah datang tuh masa siapnya. Hampir bisa saya katakan setiap orang nyaris tidak memiliki yang namanya rasa siap untuk membiarkan yang terkasih menutup mata bila waktunya tiba. Tapi inilah perjalanan hidup kefanaan. Kita ini hidup di dunia hanya menumpang seperti seorang musafir, kitanya pendatang. Ketika bicara seperti ini, pastor juga sebetulnya mengingatkan diriku sendiri bahwa saya tidak selama-lamanya begini, wajahnya masih ya sudah menuju umur 50 tahun, tapi ya masih lumayan kencang lah, meskipun kantong mata sudah mulai memudar, mulai keriput, ya. Pastor buatnya itu di face aplikasi. Itu ada yang setelannya muda. Waktu saya setel yang muda, masih muda, seperti masih sekolah SD. Ada bahkan waktu masih lebih muda, seperti anak bayi. Tapi yang ditampil di thumbnail ini, yang versi hari ini dan versi tuahnya gitu. Sebetulnya hanya ilustrasi mengingatkan semua kita, kalau Tuhan izinkan kita akan menua dan melemah dan akan meninggalkan dunia ini. Tetapi perenungan kita adalah warisan iman apakah yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan hari ini sebagai makanan rohani kita, sekaligus pengingat masing-masing kita, bilakah waktunya tiba. Pastor doakan kita lebih siap lagi, dan betul-betul kita menjadi orang yang ketika meninggalkan dunia ini mewariskan warisan iman kepada generasi berikutnya. Ya Tuhan, pakailah hidup kami selagi kami masih hidup. Bila saatnya nanti kami sudah meninggal, hidup ini sudah jadi berkat, hidup ini sudah melayani. Baik saudara-saudara sekalian, kita mulai pertama-tama kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-12. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan pesan yang dikasihi dan hormati. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ke-12. Bapak Ibu sekalian, karena manusia tidak mengetahui waktunya,
seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Ikan kan tidak sangka kalau hari itu atau menit kemudian dia masuk jala, dipancing atau ditangkap. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Rema yang Pastor dapatkan dari ayat ini, bila waktunya tiba, atau yang namanya semua yang hidup, manusia, suatu hari akan sampai di masa bila waktunya tiba, dipanggil oleh Tuhan. Menutup mata. Kita bukan mau menjadi orang-orang yang malang, yang hidup tidak mempersiapkan kematian. Sekalipun kematian itu bisa datang tiba-tiba. Maka bersyukur, saya katakan tadi, jika Tuhan izinkan saya menua dan mengalami, menyadari detik-detik meninggalkan dunia ini. Karena banyak juga yang sudah orang meninggal tiba-tiba. Kan dapat berita berapa tahun lalu itu, ada yang tahu-tahu meninggal di bandara. Ada juga pernah dengar kisah meninggal di pesawat. Tentu itu masuk kategori tiba-tiba. Ya Tuhan sudah ingatkan di sini. Secara tiba-tiba. Maka hidup ini saudara-saudara, jangan hanya engkau memikirkan perkara duniawi saja. Tapi kan Pastor, saya sibuk banget. Belum ada waktu untuk renungkan firman. Belum ada waktu untuk sembahyang seperti Pastor Andy. Subuh-subuh kita masih tidur. Atau bahkan baru pulang lembur. Bapak Ibu sekalian, ingat. Waktu ini adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih waktu sampai hari ini, jangan kau habiskan hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Karena ketika sang pemilik waktu ngambil waktunya, mau sesibuk apapun Bapak Ibu sekalian, atau minim persiapan, atau sama sekali belum ada persiapan tentang kekekalan, kalau sang pemilik waktu mengambil kesempatan ini, mau engkau punya job full, jadwal meeting full, jadwal keberangkatan full, jadwal kerja full, tidak bisa kau lanjutkan. Stop! Jadi maka kalau kita masih punya kesempatan ini, jangan hanya berpikir tentang hal-hal yang fana, hal-hal duniawi. Khususnya Bapak Ibu yang dipercaya sebagai orang tua. Ingat, kita harus memikirkan juga warisan iman. Coba, ayo ambil waktu sebentar. Renungkan, seandainya masing-masing kita waktunya tiba. Dan Tuhan kasih kita kesempatan menyaksikan orang-orang terkasih di sekitar kita, mengeliling kita. Mungkin sambil mereka menangis, mereka memeluk kita dan berkata, ayo Dedi, ayo Mami, kuat, lawan, semangat. Oke, semua penyemangat yang bisa diberikan orang terkasih kita. Tapi waktu ini milik Tuhan.
Nah, yang kita renungkan baik-baik sekarang dalam perenungan masing-masing kita. Kira-kira nih, apa yang Bapak Ibu atau kita akan pesankan kepada orang-orang yang masih tinggal. Contoh nih, Pastor Andy suka memberi ilustrasi dari hidup sendiri aja deh, nggak usah kita ngomongin orang ya. Misalnya anak saya ada yang bernama, saya panggil Ipeng, pada namanya Weaver. Yang CC-nya Spenix, saya panggil Nix. Contoh misalnya nanti suatu hari Tuhan kasih izin, kasih menua, mereka dewasa. Lalu di ranjang pembaringan terakhir itu, tentu mereka akan menguatkan, juga ada rasa sedih melihat dedinya menua. Saya mulai membayangkan jika Tuhan kasih kesempatan itu, saya akan berkata seperti apa yang firman Tuhan ajarkan. Nick, Pen, apa yang sudah kalian belajar dari hidup Dedi ini melayani? Setialah melayani Tuhan. Nick, Pen, yaitu singkatan nama-nama mereka. Udah, jangan sedih. Dedi mau pulang dulu ya. Karena selama saya hidup, saya tahu kemana arah tujuan akhir kekekalan saya, yaitu pulang ke rumah Bapakku yang di surga. Udah, Nick, Pen, jangan sedih. Selama kalian masih hidup, ingat baik-baik apa yang sudah diajarkan. Setialah kepada Tuhan Yesus. Jika Tuhan berkenan kepada kalian, lanjutkanlah pelayanan ini. Tapi dimanapun talenta yang Tuhan kasih kepada kalian, pergunakan baik-baik itu. Setialah dan lakukanlah juga sampai kalian dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Dadah semuanya, lalu berpulang dalam damai sejahtera. Kira-kira itu ilustrasinya. Sepertinya sebuah hal yang halu, tapi jangan lupa, bukan kita tidak perlu memikirkan, kita perlu merenungkan. Supaya waktu yang masih Tuhan kasih ini, masih muda, masih kuat, masih sehat, kita persiapkan. Kitab Amos pasal 4 ayat 12. Amos pasal 4 ayat 12. Firman ini kembali mengingatkan kita dan mempertegas bahwa semua yang hidup suatu hari akan menghadap Tuhan. Amos 4 ayat 12, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukannya demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhan. Ada kata-kata bersiaplah bertemu dengan Tuhan. Ayo, ambil rema ini dan tanya pada diri masing-masing, apakah kita sudah bersiap bertemu dengan Tuhan? Maksudnya
Kita nggak pernah tahu masa kapan waktu tepatnya. Tapi apakah dalam diri kita ada mempersiapkan diri. Bila sewaktu-waktu kita dipanggil bertemu Tuhan, adakah persiapan kita? Nyatanya kita melihat ada orang yang tiba-tiba naik bus, eksiden, jatuh di jurang dan meninggal. Ada orang naik kereta, atau keretanya mengalami eksiden. Ada orang-orang yang perjalanan, kemarin dapat berita, disebar KTP gitu. Ternyata seorang pemudi yang dalam berita share itu meninggal akibat kecelakaan. Jadi maksud di share KTP itu lewat medsos, siapa tahu ada keluarganya melihat jenazahnya di rumah sakit ini begitu. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa semua yang hidup bersiaplah ketemu Tuhan suatu hari. Mengenai kapan, nanti, cepat, lambat laun, bersiaplah bertemu dengan Tuhan. Bahkan ketika waktunya tiba, siap atau belum siap, no time more. Tidak ada waktu lagi. Maka selama masih dikatakan hari ini Bapak Ibu, termasuk saya nih, saya. Andi, ingat, kamu juga harus siap, Andi. Semua kita harus siap. Andalkan Tuhan, bukan manusia. Bahkan sekalipun Bapak Ibu ada yang berpikir mengandalkan hamba Tuhan, kalau waktunya sudah Tuhan katakan selesai, tubuh kita terbaring menjadi jenazah. Mau siapapun dia, termasuk hamba Tuhan juga, paling akan datang dan berkata, ya, menguatkan keluarga, dan pimpin ibadah penghiburan, dan kalau dia gembala Bapak Ibu, dia akan menghantar ke pengebumian. Ya, jadi kitab Amos 4:12 ini mengingatkan kita, bersiaplah bertemu dengan Tuhan. Bersiaplah bertemu dengan Tuhan. Selama masih katakan hidup ini, mari jangan cuma kita mengejar hal yang fana, hal yang sia-sia. Itu semua nggak mewariskan kerajaan surga, Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa melayani, kita tetap beribadah, kita bisa hidup jadi berkat, ini semua yang akan menemani kita kekekalan. Ini semua menjadi bunga-bunga yang indah, wangi-wangian yang harum, mengantar kita kekekalan, disambut oleh kekasih surgawi, mempelai jiwaku, Yesus Kristus. Ayo sekarang kita lihat 3 ayat lagi ya. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Jadi ingat, bila waktunya tiba, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Apakah nanti penyesalan? Jangan. Maka renungan ini membuat Anda menghindari penyesalan itu. Hari ini, firman Tuhan ini mengajak kita mempersiapkan untuk masing-masing bertemu dengan Tuhan. Amos 4 ayat 12 tadi. Nah sekarang Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, dan kehendak serta titah, dan menjadikan ini sebagai perintah Tuhan buat hidup kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, mari kasihilah Tuhan
Dia pencipta, dia Elohim, dia adalah Bapa kita. Kata Bapa ini dari mana Pastor ambil dalam perjanjian lama? Seperti tercatat dalam kitab Yesaya 64 ayat yang ke-8. Dia adalah Bapa kami. Jadi kata Bapa sebetulnya juga Tuhan sudah kasih, bukan di dalam Injil Matius pasal 6 saja, tapi dalam perjanjian lama juga Tuhan sudah pernah bilang, ajarkan bagaimana mereka memanggil. Dia adalah Bapa kita. Yesaya 64 ayat yang ke-8. Oke, nah di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-5 dikatakan, mari jo semua kote, mari jo semua kita torang. Untuk apa? Mengasihi Tuhan. Dia Bapa kita. Dengan apa? Tidak main-main, tidak separuh-separuh, tapi mari. Meskipun tidak sempurna ya, tapi mari kita komitmen. Dengan segenap hatiku, aku belajar mengasihi Tuhan. Dan dengan segenap jiwaku, dan dengan segenap kekuatanku, aku mau hidup dan mengasihi Tuhan. Dan waktunya tiba, saya ketemu Tuhan. Saya tahu itu adalah waktu atau sebuah pesta, sebuah keadaan yang terbaik. Amin. Ayat yang ke-6 dari Ulangan pasal yang ke-6. Maka apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini. Ya, meskipun ini perintahnya di perjanjian lama dan sudah ribuan tahun, tetapi kita sebagai orang percaya yang membaca firman Tuhan ini menjadi rema buat kita. Karena firman Tuhan kekal. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini, haruslah kita sama-sama yang punya telinga mendengarkan, memperhatikan. Apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan mau kita perhatikan. Ayat yang ke-7 dari Ulangan pasal yang ke-6. Perhatikan ya, karena ini Tuhan tadi ngomong, haruslah Andi Simon, haruslah Bapak Ibu sekalian pemirsa, perhatikan. Apa yang kita perhatikan? Ayat yang ke-7, ayo. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Tolong kasih perhatian khusus bagian ini. Berulang-ulang. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang tua bahkan tidak pernah mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Kita hanya dorong supaya jadi orang pintar akademis, kita hanya jadi orang tua dorong dia supaya sukses dalam usaha. Kita hanya dorong dia supaya menjadi orang yang berhasil di petinggi pemerintahan. Kita hanya dorong, hanya motivasi. Seolah-olah hidup ini hanya mengejar top up-nya itu ketika engkau sukses, engkau dihargai orang. Oke. Tapi jangan lupa, ini perintah Tuhan. Kita ciptaan Tuhan. Suatu hari kita akan menghadap Tuhan. Haruslah engkau, siapa orang engkau? Orang tua kita yang dipercaya. Dipercaya ada generasi yang menjadi bagian yang penuhi bumi ini loh. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Kepada siapa? Kepada anak-anakmu. Bersyukur hari ini Pastor juga punya anak-anak rohani. Dalam kesempatan, ingatkan. Dalam setiap keadaan, ingatkan firman. Dalam setiap solusi, firmanlah solusinya. Dalam setiap pergumulan, firman kekuatannya. Setiap hari berkesempatan,
Sampai hari ini puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus bisa mengingatkan firman. Setiap tutur kata ini biar firman, setiap sikap ini biar firman. Meskipun tubuhku tidak sempurna, hidupku tidak sempurna, pribadiku nggak sempurna, tapi saya belajar di setiap body language ini biarlah firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Tuhan mau kita melatih, mengajarkan, mewariskan ini. Berulang-ulang ajarkan, kasih tahu, ingatkan kepada anak-anakmu. Ayo, orang tua, mulai. Belum pernah, mulai hari ini. Berulang-ulang ajarkan firman kepada anak-anakmu dan sambil membicarakannya. Selipkan firman. Kalau sudah lihat di video-video yang diposting di channel maupun di Facebook, itu dalam tutur kata, dalam renungan, dalam sharing, dalam pelayanan selalu diupayakan, atau memang bukan diupayakan, memang begitu. Keluar harus firman. Dalam sebuah percakapan, firman. Dasarnya firman. Dan kau ingatkan di sini Ulangan pasal 6 ayat 1. Harus kau bicarakannya. Jadi firman itu kita hidupin. Firman itu menjadi bagian hidup kita. Firman itu terus rema. Bicarakan firman, tidak harus selalu di belakang mimbar yang kudus. Dan shalom, firman Tuhan. Di warung, di pom bensin. Kemarin pastor naik mobil online. Di mobil dengan driver. Dengar kisahnya, kita doakan, kita memberkati, senang. Jadi senang deh. Ternyata kalau kita bisa memberkati, orang yang terima itu tidak mandang agama lagi. Semua orang senang diberkati. Itu selipkanlah firman di sana. Ayo mulai ajarkan kepada anak-anakmu dengan cara membicarakannya. Waktu engkau duduk di rumah kah? Duduk di teras kah? Duduk di meja makan kah? Duduk di mobil kah? Duduk di tempat nongkrong bareng anak-anak kah? Termasuk anak-anak rohanimu. Jangan kita ketika di mimbar kita ngomongin firman, ketika duduk dengan anak-anak jasmani atau anak rohani, kita ngomongin busukin pemerintah, busukin orang lain, busukin gereja, busukin agama lain. Nggak boleh, jangan. Biarlah keteladanan hidup kita ini mengubahkan banyak orang, termasuk anak-anak kita sendiri. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, misalnya Bapak Ibu ada traveling sama anak, ayo di seat pesawat juga. Nah ya, Tuhan Yesus baik loh. Kita ini bisa hari ini ada, bisa jalan, bisa terbang, bisa ke kota sana melayani, atau kau bisa studi ke sana. Ini berkat Tuhan loh. Jangan lupakan Tuhan dalam hidupmu. Maka prinsip yang baik kalau saudara bisa ikuti ini, jangan biarkan anakmu merantau, jangan biarkan anakmu keluar dari kota di mana engkau tinggal untuk studi sebelum anakmu betul-betul falling in love with Jesus. Jangan. Kasihan. Nanti masa mudanya begitu keluar kota, sekolah studi, itu tawaran dunia begitu komplit. Mereka bisa tergoda. Tapi kalau kita sudah melatih sejak muda, sejak remaja, lalu dia sudah jatuh cinta sama Tuhan Yesus, dia punya standar surgawi. Oke, kalau sampai dia keluar sekolah, misalnya kemarin pastor ada di Malang. Malang itu ternyata sebutannya adalah kota pendidikan. Misalnya Bapak Ibu tinggalnya di Borneo, di Kalimantan, dan karena di Malang dikenal kota pendidikan, lalu anakmu mau sekolah ke sana dan engkau ada kemampuan dan dia sekolah ke sana. Tapi pesan pastor baik-baik, jangan biarkan anakmu studi di luar kota atau jauh dari Bapak Ibu orang tua sebelum mereka betul-betul jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Karena kalau belum jatuh cinta sama Tuhan Yesus, cintanya ini dikhawatirkan nanti dia berikan pada dunia tawaran-tawaran.
yang akhirnya membuat dia terhilang. Setiap orang punya cinta, biarkan cinta ini hanya untuk Yesus. Kalau kita nggak isi cinta dengan Yesus, maka nanti akan diisi dengan cinta-cinta yang lain. Ya, nah, waktu engkau duduk di rumah, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau juga sudah bangun, waktu mau tidur, sembahyang, anakmu lihat, dediku, luar biasa. Saya mau ikut saya mau teladani. Makanya jadi orang tua juga, saya berpesan, tidak boleh terlalu keras. Ya, mendidik itu tidak selalu harus keras, karena juga harus lentur, karena juga harus lembek, gitu. Karena juga harus mengalah. Ya, ketika Pastor melayani pekerjaan Tuhan, baik di jalan-jalan, saya merasakan baik ada presence of God. Ya, demikian pun ketika berkhotbah, Tuhan kasih kesempatan berkhotbah misalnya di satu kesempatan itu, ya karena di tempat kami sendiri saat ini memang belum diperbolehkan, tapi puji syukur kemarin bisa Tuhan tolong, Tuhan percayakan melayani khotbah, renungan, sharing. Itu waktu melayani, termasuk di jalan-jalan, di rumah sakit, mendoakan orang, ataupun berkhotbah, itu kita pastilah merasakan urapan Tuhan itu luar biasa. Nah, tapi waktu sudah misalnya dari mimbar nih, kita turun dari mimbar nih ya, ingat, kita ini manusia biasa, ojo sombong, ojo merasa seperti malaikat. Kita manusia biasa, demikian pun kita mendidik anak-anak kita, ya sebagai manusia biasa, tetapi tanamkan benih surgawi, wariskan iman, seperti apa yang Tuhan ajarkan. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu, waktu jalan, waktu di tempat tidur, waktu ngobrol sendagura, waktu dimanapun, waktu makan, ajarkan firman Tuhan. Dan kalau kita aminkan firman dan mau menghidupinya, pasti luar biasa. Sehingga bila waktunya tiba, kita tidak menyesal. Karena kita sudah mengajarkan warisan iman yang benar kepada anak-anak kita. Kalau kita hanya mewariskan kekayaan, warisan di bank, warisan perusahaan, kita juga belum jelas kemana arahnya, karena kita ternyata belum menghidupi iman itu. Bagaimana dengan anak-anak kita kelak? Bagaimana dengan orang-orang yang kita kasih kelak? Selamat merenungkan firman Tuhan, terberkati. Bagikan firman ini supaya banyak keluarga yang terberkati. Terlambat mengikuti, tolong diulang supaya dari ayat-ayat awal kita bisa sama-sama mendapat berkat yang sama. Ya, sudah mendengar dan sekarang selamat melakukan firman Tuhan ini. Nggak mau? Ayo maulah. Kenapa harus mau? Karena kita masing-masing suatu hari akan tiba waktunya. Kalau yang tidak mau, nanti nyesal loh. Yang mau, waktu kita akan menutup mata, itu adalah sebuah hari yang paling membahagiakan. Yuk kita berdoa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bapakku yang di surga, dipermuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Terima kasih buat sabda firman-Mu yang boleh dengar. Ada ribuan keluarga-keluarga ini yang akan memberkati puluhan ribu keluarga-keluarga, bahkan generasi berikutnya ratusan ribu, bahkan jutaan keluarga yang mendengar firman saat ini dan berbuah. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami bahwa suatu hari masing-masing akan tiba waktunya menutup mata. Dan bila waktu itu terjadi, biarlah kami tidak menyesal, karena dalam kesempatan ini yang umur Tuhan masih kasih, kami mau belajar firman, menghidupi firman, dan mengajarkan firman kepada anak-anak kami. Dan ketika waktunya kami tiba, kami dengan bangga berkata, "Nak, lanjutkan, nak, gaspol, jangan nangis. Dedimu ini pulang ke surga, jelas alamatnya, pasti tujuannya. Kalian masih hidup, teruskan, lanjutkan warisan iman." Bapak Ibu pun semua demikian, sudah sekalian. Ya, amin. Diberkatilah seluruh kesehatan Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah hidupmu, bertumbuh firman, dan juga anak-anakmu. Diberkatilah generasi-generasi orang benar yang memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Generasi orang benar tidak mewariskan penyakit, tetapi mewariskan iman. Iman percaya kepada Yesus Kristus yang menemani mereka sampai menutup mata. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak kuat lagi, hidup ini sudah melayani. Selamat masuk hari yang baru. Sola fide, Immanuel. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Dia setia. Mari jadi pribadi yang setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya. Bless you all. Dadah.